Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada acara Anda bertanya Alkitab menjawab, ini episode yang ke-10. Pertanyaan pertama, episode yang ke-10. Saya pernah dengarkan seminar atau khotbah Bapak. Saya mau tanya tentang penciptaan Allah yang sesuai dengan tatanannya yang sempurna. Apakah waktu penciptaan manusia pertama, Adam, dimulai dengan secara naturally dari seorang bayi seperti Tuhan Yesus dari seorang bayi. Sehingga perjalanan waktu menuju ke pendewasaan tubuh jasmani mengikuti pembentukan kodrat ilahi keduanya, di mana Adam gagal seperti Yesus. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena ini juga menjadi bahan diskusi yang cukup seru di ruang kuliah. Di ruang kuliah mahasiswa sekolah tinggi teologi. Saudara, kalau kita melihat skema dan pola dari penciptaan Allah yang secara bertahap melalui tahapan-tahapan, maka saudaraku, besar kemungkinan Adam diciptakan tidak langsung dalam bentuk fisik anak manusia usia 17 tahun atau 20 tahun atau 10 tahun. Tetapi dari bayi. Sebab secara logika, seseorang membangun simbol kata, bahasa, juga melalui proses. Yang ketiga, kalau kita melihat Yesus dipandang sebagai Adam kedua atau Adam terakhir, berarti proses pertumbuhan Adam sama seperti Yesus, yaitu sejak dari lahir. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari episode 10. Pak Erastus yang diberkati dan memberkati. Mendengar seminar yang Bapak bawakan, di mana orang yang tidak mau dipisahkan dari dunia akan ditolak di kekekalan. Di mana? Oke. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan, orang yang mencintai dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau seseorang terikat dengan dunia, hidup dalam percintaan dunia, sukacita kebahagiaannya ditentukan oleh materi dunia, itu menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas orang-orang seperti ini akan ditolak oleh Allah. Ya. Pertanyaan berikut yang ketiga dari episode 10. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin bertanya karena anak saya bertanya kepada saya tentang apakah orang yang sudah meninggal bisa didoakan. Mohon pencerahannya. Shalom, nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan firman yang mengatakan bahwa manusia ditentukan satu kali mati dan setelah itu dihakimi, saudaraku. Pernyataan ini sudah cukup menunjukkan bahwa setelah manusia mengalami kematian, maka manusia menghadapi pengadilan. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi setelah kematian tidak ada kesempatan lagi untuk mengalami perubahan baik oleh dirinya sendiri maupun doa orang lain.
firman Tuhan berulang-ulang mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi tidak orang lain yang bertanggung jawab, tapi dirinya sendiri. Dan ini ayatnya banyak sekali. Doa seseorang untuk orang yang sudah meninggal mengesankan bahwa orang lain bisa ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang, dalam arti orang yang sudah meninggal. Jadi jawabnya adalah, apakah orang yang sudah meninggal bisa didoakan? Tidak bisa. Yang keempat, NN. Shalom Pak Eras. Saya seorang suami dan ayah dan opa. Usia saya 63 tahun. Saya selalu mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Sebagai contoh, Bapak ajarkan agar hidup yang berkenan kepada Tuhan tak bercela kepada Tuhan. Saya sudah berusaha semaksimal saya setiap saat. Tetapi terkadang saya masih ada emosi kepada istri, bahkan merasa sok pinter. Bagaimana ya Pak untuk menghilangkan hal tersebut? Thanks Pak. Bapak ini memiliki kerinduan untuk benar. Saya beri jawaban yang sangat tepat Pak. Yang pertama, Allah sudah menyediakan kita firman, kesempatan mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam doa. Ya. Dan Roh Kudus yang menuntun kita. Apa yang Bapak alami ini juga saya alami. Benar-benar saya alami. Biarpun saya pendeta, saya dulu orang yang sangat temperamen. Di jalan pun saya bisa berkelahi dengan orang. Dan itu terjadi berkali-kali. Yang penting kita memiliki tekad mau berubah. Disertai dengan kebenaran firman, perjumpaan dengan Allah setiap hari. Pada akhirnya saudara bisa sabar atau tidak tergantung diri kita. Ini kabar baik. Suatu saat ketika saya dalam pergumulan dan juga nyaris putus asa, kenapa saya tidak bisa berubah? Ternyata bisa. Tergantung diri kita. Kita mau suci bisa, mau tidak suci juga bisa. Kalau kita berkata tidak, itu bisa. Nah, seringkali kita berharap ada pertolongan dari Tuhan mengubah kita secara mistik. Ini tidak bisa. Belajar firman merubah mindset itu harus dari respon kita. Menyediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan itu respon kita. Dan itu memiliki pengaruh yang besar untuk diri kita. Dan kemudian kita mengambil keputusan tidak. Saya juga memiliki banyak kelemahan, bukan 1, 2 saja. Kita berkata tidak. Dan itu dimungkinkan untuk bisa. Puji Tuhan. Oke, pertanyaan yang kelima. Shalom, damai di hati. Terima kasih Bapak Erastus Sabdono beserta staf Truth ID untuk seminar yang diadakan sekarang. Pada waktu itu beliau mengikuti satu seminar. Panggil saja saya Dev. Oke, Dev. Mau bertanya seputar hal yang selalu ditekankan dalam setiap materi yang Bapak Erastus bawakan. Ini menyangkut bagaimana sejatinya seorang Kristen harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam kata lain, berbuat baik dan hidup berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Seorang teman Muslim pernah menanyakan hal tersebut. Dia mengemukakan bahwa hal seperti itu sama dengan iman mereka. Dan diakhiri dengan pertanyaan. Jadi untuk apa Yesus mati sebagai pengorbanan dosa? Mungkin pertanyaan ini sama dengan teman Muslim tersebut. Terima kasih, shalom. Saudara, perbuatan baik tidak menghapus dosa.
Bahkan sebaik apapun tidak menghapus dosa. Yang menghapus dosa kita adalah darah Yesus. Mengapa Adam diusir keluar dari Eden? Bukankah Allah bisa menyelesaikan di Eden itu? Ya sudah, kau kuampuni Adam, Allah bisa berkata begitu. Rupanya Allah memiliki tatanan. Setiap dosa harus mendapat imbalan setimpal dengan kesalahan itu. Nah, tidak ada yang bisa memikul dosa manusia. Binatang yang disembelih itu tidak bisa memikul dosa. Karena dosa dilakukan dalam daging, maka harus juga hukuman dikenakan pada daging. Nah, tidak ada manusia yang bisa memikul kesalahan orang lain karena semua manusia berdosa. Adam kedua, Yesus tidak berdosa. Kitab suci agama lain pun juga menyatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa, tidak bersalah, tidak ada kesalahannya. Yesuslah yang memikul dosa manusia. Semua dosa manusia dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Dengan semua dosa dipikul maka bisa ada pengadilan. Kalau tidak ada yang memikul dosa manusia, tidak ada pengadilan. Sebab manusia memang sudah berdosa, dibuang saja semua ke neraka. Tetapi karena Yesus telah mati di kayu salib, maka keadaan batiniah manusia yang diekspresikan dalam perbuatan bisa dihakimi. Orang yang mengasihi sesama seperti dirinya sendiri akan mendapat kesempatan masuk di dunia akan datang. Tetapi jangan samakan dengan orang percaya yang didesain bukan hanya menjadi baik menurut ukuran hukum, tetapi harus sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Jadi kalau orang berkata, untuk apa Yesus mati sebagai pengorbanan dosa? Karena memang tidak ada yang bisa memikul dosa manusia kecuali Yesus. Setelah manusia dipikul dosanya, maka manusia dihakimi. Kalau hati orang jahat, masuk neraka. Kalau hati manusia baik, dia tidak membahayakan bagi sesama, dia akan diperkenankan hidup di dunia akan datang. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu benar. Karena Yesus yang memikul dosa-dosa manusia. Tapi bukan berarti orang jahat bisa masuk surga. Orang jahat tidak akan masuk surga. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang-orang jahat tidak bisa masuk surga. Setelah Tuhan Yesus memikul dosa kita, kita harus bukan saja menjadi baik, tapi harus sempurna seperti Yesus. Kita orang yang menjadi anak-anak Allah. Jelas ya, Dev? Thank you, bro. Yang keenam, NN. Selamat siang Pak Eras. Saya dari Makassar. Jujur, selama COVID-19 ini saya diberkati dengan khotbah Pak Eras. Tahun lalu saya hidup dalam kewajaran anak dunia. Dan di tahun ini saya berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun kemarin saya jatuh dosa yang sama dan saya sudah merasa tidak layak. Saya berpikir kalau saya ini sudah menyakiti Tuhan berkali-kali. Dan ada khotbah Bapak yang bilang jangan sampai kita ada di titik yang sudah tidak bisa diubahkan. Yang saya mau tanyakan apakah saya berada di titik itu Pak? Saya jawab ya, tidak. Anda belum. Kalau Anda sudah di titik itu, Anda tidak akan bertanya ini. Anda sudah tidak peduli mau jadi baik atau tidak. Tidak akan menanyakan hal ini. Mohon pencerahannya Pak Eras, terima kasih Tuhan memberkati dan menyertai Bapak selalu. Saya beritahu ya Pak ya. Ya. Tuhan mengajarkan kita mengampuni orang 7 kali 7 kali. Tuhan akan mengampuni kita bisa 7.000 kali 7.000 kali. Kalau kita 7 kali 70 kali, maksud saya Tuhan mengajarkan kita mengampuni 7 kali 70 ya, bukan 7 kali 7. 7 kali 70 kali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengampuni sesama. Allah juga tidak akan
tidak mengampuni kita kalau kita masih mau mengakui dosa kita. Ya. Saya ulangi, Tuhan mengajarkan kita bukan 7 kali, ya. 7 kali 70 kali. Tuhan sendiri pasti lebih dari itu. Saudara yang menanyakan ini, sadar kan salah, minta ampun kepada Tuhan. Tapi saya salah lagi, minta ampun lagi. Sampai pada titik tertentu saudara akan meratap dan akan membenci dosa itu. Oke, saya ulangi. Tuhan tidak akan tidak mengampuni kita selama kita masih mau mengakui dosa itu. Selamat berjuang. Saudara akan bisa keluar dari keadaan itu. Semua orang percaya, termasuk saya, juga mengalami pergumulan yang sama. Nanti kita bisa melewatinya. Jangan berhenti berjuang. Yang ketujuh, di episode yang ke-10 ini, Shalom Pak Erastus yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya dalam seminar ini adalah, bagaimana caranya saya benar-benar serius selalu senantiasa dapat memiliki gairah dan spirit Tuhan Yesus Kristus selama saya hidup di dunia dan di dunia ini, ya. Begini, bagaimana saya benar-benar serius? Anda bisa serius atau tidak itu bukan tergantung Tuhan atau siapapun, tergantung diri saudara sendiri. Untuk hal ini saudara harus menghindarkan diri dari keadaan di mana saudara bisa tidak serius. Misalnya nonton film yang tidak patut, bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, yang memiliki pengaruh, Anda bisa menjadi tidak serius karena mereka juga tidak serius. Tidak memberi jam khusus untuk berdoa, Anda bisa menjadi tidak serius. Tidak ikut firman Tuhan, tidak mendengarkan firman seperti ini, Anda menjadi tidak serius. Jadi dengarkan firman, beri jam doa, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, dan saudara jangan mendapat input lewat film, tontonan, hiburan, atau lagu yang tidak membuat saudara serius dengan Allah. Jangan membawa saudara ke dalam pencobaan. Jadi saudara, saya beritahu sekarang, keluarlah dari mereka. Serius tidak serius saudara tergantung diri saudara. Ingat, tidak tergantung Tuhan atau tidak tergantung orang di sekitar saudara. Karena kehendak bebas di tangan saudara. Kalau tidak demikian, orang tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya. Oke, terima kasih. Saudara bisa serius. Anda bisa. Pertanyaan ke-8 dari episode 10. Salam Pak Eras, mau tanya apakah kematian orang percaya dalam kurung Kristen karismatik sudah dibaptis selam dan berbahasa roh, tapi masih suka hidup dalam dosa. Ya, masih suka hidup dalam dosa. Gimana? Maksudnya bagaimana orang-orang yang masih dalam dosa? Saudara, orang percaya itu orang yang makin seperti Yesus. Makin berhenti berbuat dosa. Kalau masih berbuat dosa, biar sudah dibaptis selam, biar berbahasa roh, dan ini saya ragukan bahasa rohnya, tetap masuk neraka. Tidak ada orang najis masuk surga. Tidak ada orang yang tidak melakukan kehendak Bapa bisa masuk surga. Tidak ada. Itu harga mati. Terima kasih. Pertanyaan ke-9. Banyak orang mencari kenyamanan dunia daripada pengenalan akan Tuhan. Ya, dan mencari kerajaan surga. Jadi lebih banyak orang mencari kenyamanan dunia daripada mengenal Allah dan mencari kerajaan surga. Kerajaan surga yang belum nyata. Bagaimana orang bisa atau mau diajak untuk hidup menanggalkan diri dan memikul salib yang diajarkan Bapa, sedangkan dia nyaman hidup di dunia ini? Bagi orang yang susah atau ekonomi lemah mungkin bisa diajak mencari Tuhan. Apakah untuk dapat
kita bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan harus kita dalam keadaan sulit, dalam tekanan atau dalam keadaan yang tidak nyaman? Mestinya tidak harus dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan sulit atau miskin. Mestinya tidak harus. Tetapi memang dari dulu Tuhan Yesus juga berkata, saudara, sukar orang kaya masuk surga. Sebab dengan kekayaan itu secara psikologi orang susah mencari Allah. Tuhan Yesus juga yang bicara. Sukar bukan berarti tidak bisa. Tidak sedikit orang kaya juga yang diselamatkan. Artinya mau mengikut Yesus, mau diubah, ya, mau dibaharui untuk makin menjadi serupa dengan Yesus. Nah, banyak orang mencari kenyamanan dunia daripada mengenal Allah dan mencari kerajaan surga yang belum nyata. Memang saudaraku, percaya itu harus membutuhkan keberanian atau nekat. Kalau tidak nekat, orang tidak akan berani meninggalkan dunia, tidak akan berani memikul salib atau menderita untuk Tuhan. Orang yang hidupnya nyaman memang susah. Tapi kalau kita berani berkata percaya Yesus, berarti harus ikut cara hidupnya. Harus percaya bahwa dunia bukan rumah kita. Seperti Yesus mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, orientasi fokus kita langit baru, bumi baru, kita harus ikut. Kalau tidak berarti tidak percaya. Nah, banyak orang kaya itu merasa dirinya pasti masuk surga karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya mengakui status Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu belum selamat. Sebab percaya itu berarti mengikut jejaknya. Tidak harus menjadi miskin, tertekan, tertindas, hidup sulit baru bisa menjadi percaya. Tergantung kehendak bebas, free will masing-masing. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ya terserah. Tuhan tidak murahan, saudara. Ketika ada orang kaya mau ikut Yesus, Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Dia tidak mau, Tuhan biarkan. Tuhan tidak murahan. Dia maha murah tapi tidak murahan. Ya. Tapi saya ingatkan juga satu hal, orang miskin pun juga belum tentu gampang ikut Yesus. Orang miskin yang ingin kaya, orang miskin yang tidak mau tunduk kepada prinsip-prinsip kekristenan juga tidak bisa selamat. Oke, 10. Saya tahu bahwa LGBT tentu salah di mata Tuhan. Namun ada satu kasus yang masih belum saya tahu kejelasannya. Bagaimana jika ada seorang pemuda lelaki yang gay, namun dia sudah tahu hal itu salah. Dan hari demi hari dia memastikan sifat gay itu. Dia berusaha mematikan sifat gay itu. Akan tetapi terkadang dia masih merasa adanya nafsu seksual gay tersebut. Hanya saja setiap kali ia pasti mencoba memendam, menahan, dan memburu nafsu tersebut. Bagaimana cara membunuh sifat ini? Sifat gay ini bukan disengaja atau dipilih sebelumnya, melainkan sejak dari usia dini, tanpa sadar mulai tumbuh. Ya. Saya tahu perjuangan yang dibutuhkan tidak akan mudah, namun bagaimana membunuh naturgi ini dengan cepat, setidaknya sebelum Allah memanggil. Yang pertama saya mau beritahu bahwa semua kita menghadapi monster di dalam diri kita. Yang tidak gay pun juga memiliki nafsu rendah di dalam dirinya. Katakanlah dia normal. Dia bisa tidak pernah puas dengan seorang wanita. Dia mau memuaskan gairah seksnya terus-menerus dengan banyak orang misalnya. Dengan banyak lawan jenis. Dengan banyak wanita kalau dia pria. Atau kalau dia wanita dengan banyak pria. Ini yang normal. Dia harus membunuh monster itu. Dan itu keniscayaan, itu bisa. Nah, kalau dari kecil memang dalam keadaan gay, ini berarti dia mendapat panggilan istimewa. Sebaiknya, atau kalau boleh saya gunakan kata yang lebih tepat, seharusnya dia tidak menikah. Tidak menikah itu bukan sesuatu yang aib. Ya. Tidak usah menikah. Dia bisa fokus kepada banyak hal yang berguna bagi sesamanya. Fakta kita melihat orang-orang gay, ya,
Orang-orang yang berprestasi, saudara, berprestasi dalam kehidupan. Memiliki banyak keahlian, bisa kerja keras, memiliki ketekunan. Tidak sedikit yang lebih tekun dari orang-orang yang tidak G. Jadi saudara yang G ini sampaikan, berjuanglah terus. G itu bukan sesuatu yang membuat dia masuk neraka. Tapi praktek G ini yang bisa membuat dia masuk neraka. Karena paling tidak menjadi batu sandungan. Paling tidak menjadi batu sandungan. Berjuang pasti bisa. Ini kelemahan di bidang seksual. Ada kelemahan yang lain. Temperamen misalnya. Gampang marah, gampang tersinggung. Orang itu juga harus mengatasinya, bukan? Jadi bisa. Tidak mungkin Tuhan menempatkan kita pada posisi di mana kita tidak harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Karena tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan manusia. Dan tidak ada pencobaan yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan memberkati, we love you. Dan sekarang untuk semua saudara, tolong terima orang-orang seperti ini bukan sebagai orang yang tidak normal. Terimalah sebagai orang yang normal. Jangan memandang rendah, lalu kita bersikap seakan-akan memperlakukan orang sakit. Jangan. Perlakukan sebagai orang sehat. Setiap orang punya kelemahan, saudara. Ya, justru orang-orang seperti ini harus bisa diterima dengan tangan terbuka dalam ketulusan. Menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Pertanyaan yang ke-11 dari episode 10. Shalom Pak Eras. Memisahkan diri dari dunia dan masuk dalam penjara Tuhan adalah sebuah keniscayaan. Karena saya menjalani dan menikmatinya. Sekalipun harus jatuh bangun dan harus terus belajar untuk hidup di hadirat Allah. Di hadirat Tuhan. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Bapak selalu. Terima kasih, hal ini meneguhkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bisa untuk memisahkan diri. Saya setuju, bisa. Saya mengalaminya juga. Bisa. Pertanyaan ke-12 dari episode 10. Salam Pak Eras, kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kita harus mengubah mindset pola pikir kita. Apakah itu juga mendukung karakter untuk berubah total? Ya. Perubahan mindset kita itu sentral, itu pokok, itu utama. Dengan mindset kita diubah, maka karakter gaya hidup kita juga pasti berubah. Jadi kemutlakan merubah pola berpikir. Dan saya anjurkan, saya ajak saudara mengikuti terus khotbah saya. Dalam berbagai media termasuk lewat literatur. Saya mendukung saudara. Ayo kita bersama mengalami perubahan kodrat. Mengalami perubahan karakter. Puji Tuhan. Puji Tuhan bro, saya senang mendengar pertanyaan ini. Pertanyaan ke-13 dari episode 10. Salam Pak Eras. Saya seorang ibu rumah tangga, lewat berbagai penderitaan sejak kecil, saya sudah terlatih untuk tidak bergantung pada barang-barang dunia. Tetapi yang jadi masalah, luka-luka batin saya menjadi beban yang sangat sulit hilang. Padahal salah satu syarat diterima oleh Bapak Kerajaannya adalah tidak terbeban. Ya, saya tidak mengerti maksud tidak terbeban di sini. Mungkin maksudnya masih terluka. Saya beritahu ya Bu, kalau ibu belajar firman Tuhan yang saya sampaikan terus-menerus, ibu memiliki waktu duduk diam di kaki Tuhan, ibu akan pasti mengalami kesembuhan. Sekalipun ibu tidak datang kepada seorang konselor, ibu pasti mengalami perubahan. Mengikuti terus khotbah yang saya sampaikan, cara berpikir kita diubah, duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan akan merawat saudara. Allah itu hidup, bisa ditemui, bisa mengkonseling kita, bisa menyembuhkan luka batin kita karena dia nyata. Dia Allah yang hidup, alami Bu. Dia bukan dongeng, dia bukan fiksi, dia nyata bisa kita alami. Semua kita memiliki luka batin Bu. Ketika kita berdoa, memiliki waktu lama untuk duduk diam di kaki Tuhan terus menerus secara berkesinambungan, konsisten setiap hari. Kita akan dikonseling Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan luka batin. Itu pasti. Tidak harus mesti konseling kepada manusia. Puji Tuhan Bu.
alami itu. Terima kasih saudara, ini episode yang ke-10. Sampai bertemu nanti di episode yang ke-11. Tuhan memberkati saudara. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.